Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi pasca pemecatan atau pemberhentian Coach STY dari kursi kepelatihan Timnas Sepak Bola Indonesia, Timnas kita saat ini sudah memiliki pelatih yang baru, yaitu Patrick Kluivert, yang memang kemudian dari Belanda juga. Selain memboyong Patrick Kluivert, kita juga memboyong dua asisten pelatih untuk Patrick Kluivert, yaitu Alex Pastoor dan kemudian Dani Lanzat. Nah, Alex Pastoor ini sendiri teman-teman yang akan membantu Patrick Kluivert untuk melatih Timnas Sepak Bola Indonesia. Ini adalah salah seorang asisten pelatih yang kemarin memang kemudian bisa meloloskan Almere City dari Liga 2 kasta Liga 2 Liga Divisi 2 Belanda menuju promosi ke Liga Utama Belanda atau Eredivisie. Yang mana di Almere City ini juga pemain kita kemarin yang perkuat di Almere City ini adalah Tom Hai ya teman-teman. Dan kemudian kalau Dani Lanzat ini adalah pemain yang memang dulu dikala dia masih aktif bermain, dia pernah memperkuat Wigan Athletic di Liga Premier Inggris ya dulu. Dia di Liga Championship dan Liga Premier Liga Premier. Nah ini teman-teman, harapan kita publik, harapan para fans Timnas Sepak Bola Indonesia sangatlah besar sekali untuk menyokong si pelatih Patrick Kluivert dan dua asisten pelatihnya ini. Yang jelas memang harapan kita Timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026 nanti, yang mana memang akan berlangsung di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dan peluang kita terbuka lebar ya teman-teman. Peluang kita terbuka lebar. Memang ini keputusan yang sangat tepat oleh Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI ya. Tentunya ini berdasarkan kajian pastinya dan analisa. Karena memang kalau STY dibiarkan terus-menerus, ini STY ini bisa merusak harmonisasi di dalam tim ya. Dimana kemudian seorang Eliano Reinder yang memang kemudian kemarin memang dikebut prosesnya untuk masuk ke timnas kita, kemudian juga nggak dipakai sama STY, dan kemudian Elkan Bagot yang sepertinya kemudian ya apapun kesalahannya Elkan Bagot, masa sih kemudian nggak ada negosiasi, nggak ada kemudian kompromi gitu kan, dan apa masalahnya yang jelas kan nggak pernah diklarifikasi gitu kan, sampai ini kan jahat. Kalau yang seperti itu jahat lah, mematikan karir seorang pemain ya, kasihan gitu kan. Yang jelas memang kemudian memang belakangan juga sebelum pemecatan STY kan isunya santer, memang terjadi disharmoni antara pemain-pemain diaspora dengan STY ya. Ini terjadi karena memang sebelum pertandingan jumpa China di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong nanti ya, kemarin ya teman-teman. Yang jelas mungkin itu semua udah rahasia umum publik ya teman-teman, sudah saya jelaskan di beberapa konten-konten video saya. Yang jelas harapan kita besar sekali untuk Patrick Kluivert dengan dua asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Yang jelas Bapak Erick Thohir juga nggak cuman menyewa si Patrick Kluivert, memberikan opsi kepelatihan 2 tahun kontrak dan opsi 2 tahun perpanjangan kalau ketika tampilannya baik ya. Bapak Erick Thohir juga kemudian opsinya adalah salah satunya mengikut sertakan 2 asisten dari pelatih lokal yang akan belajar dari tiga peracik taktik dari Belanda ini teman-teman. Ini bagus sekali ya pemikirannya Bapak Erick Thohir ini luar biasa, untuk kemudian gambarannya ke depan ketika mereka belajar nanti ke depan akan muncul pelatih-pelatih dari timnas kita sendiri yang dari lokalan, seperti itu ya gambarannya. Ini adalah transfer teknologi. Yang jelas harapan kita luar biasa, kita semua berharap besar timnas ke depannya semakin baik. Sebagai seorang fans timnas sejati ya, tetap timnas itu yang kita dukung. Masalah pelatih itu bisa akan datang dan pergi ya, timnas tetap milik kita bersama ya, sejati adalah timnas gitu kan. Jadi kondisi apapun, menang kalah kita tetap dukung dan kita tetap sokong jajaran elit PSSI juga ketua umum yang memang saya pikir memang wawasannya sangat luas ya Bapak Erick Thohir. Yang jelas memang keinginannya para fans seperti saya sendiri sih, harapannya kemudian untuk kemudian menguji kemampuannya Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert ini kan mentereng sebagai pemain. Saya juga ngefans sama dia ya dulu. Di era saya dulu ketika masih muda sering nonton Patrick Kluivert yang memang karirnya juga mentereng ya. Dia dari Ajax Amsterdam, dia bagus permainannya, kemudian pindah
diambil oleh klub liga raksasa Serie A yaitu AC Milan. Nggak lama di AC Milan dia tampilannya bagus, dia posisinya striker ya. Kemudian diambil Football Club Barcelona di Liga Spanyol, lagi-lagi di Liga Spanyol dia moncer bersama Barcelona. Kemudian dia sempat pindah kemudian ke Liga Inggris di Newcastle United di Liga Premier Inggris. Nggak lama kemudian dia sempat di Lille Liga 1 Prancis sebelum akhirnya kemudian balik lagi ke Ajax Amsterdam ya teman-teman. Artinya si Patrick Kluivert kalau kita lihat memang dari posisi dia ketika menjadi pemain itu luar biasa. Posisinya striker ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih muda usia belum begitu kenal Kluivert. Kalau saya sering nonton dulu ya, ketika nonton Barcelona, nonton Patrick Kluivert tuh luar biasa. Ketika di AC Milan ya kita sering nonton. Nah teman-teman, yang jelas dia ini kan memang kalau kemudian di era dia ketika kepelatihannya di profesinya sebagai pelatih juga prestasinya belum ketara banget ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang dikaitkan dengan kontroversi, ya itu di luar urusan teknis sepak bola teman-teman. Dan kalaupun kemudian banyak kritikan ketika dia kemudian sepertinya nggak dipecat ya, sepertinya lepas dari klub yang dilatihnya di Liga Turki, sebenarnya bukan masalah kepelatihan. Karena klub tempat yang menaungi Patrick Kluivert sebagai pelatih di Liga Turki kemarin terlilit masalah finansial ya teman-teman. Sehingga kemudian nggak bisa membayar gaji para pemainnya, sehingga Patrick Kluivert kemudian memutuskan untuk kemudian dia lepas dari klub tersebut. Dan Patrick Kluivert juga pernah jadi direktur olahraga ya di Paris Saint-Germain dan juga di Football Club Barcelona di Liga Spanyol. Ini nggak sembarangan pastinya, klub besar sekelas Paris Saint-Germain raksasanya Prancis, Liga 1 Prancis, dan Barcelona raksasanya Liga Premier Spanyol untuk kemudian merekrut Patrick Kluivert pastinya juga nggak asal gitu kan. Yang jelas keinginan para fan pada Bapak Erick Thohir, saya sendiri adalah kemudian Patrick Kluivert ini kan waktunya masih 2 bulan lagi ya. Kalau bisa dijeda 2 bulan ini, kalau bisa ya teman-teman. Timnas kita kemudian yang paling possible yang mana lah yang kemudian bisa memungkinkan, mungkin dari sebagian pemain diaspora ataupun pemain Liga 1 kalau dijeda-jeda kemudian bisa kemudian memang dipanggil, diizinkan oleh klubnya untuk kemudian melakukan laga persahabatan gitu kan. Laga persahabatan untuk kemudian kita semua fan, kita semua pecandu sepak bola di Indonesia itu bisa menonton racikannya Patrick Kluivert, Alex Pastor dan Dani Lenzet gitu kan. Lagi-lagi memang liga lagi berjalan, baik pemain-pemain diaspora juga Liga 1. Tapi harapan kita ya itu kepada Bapak Erick Thohir selalu Ketua Umum PSSI, kalau memang kemudian ada kesempatan, ada celah yang memungkinkan, mungkin bisa ditampilkan timnas kita dengan berbagai para pemain yang memungkinkan, tentunya yang dari Liga 1 ya, kemudian untuk melakukan pertandingan persahabatan. Kalau saya kayak penghobi ayam gitu, ada abarannya gitu kan, ada test drive-nya gitu kan, sehingga kita bisa tahu gitu kan kemampuannya Patrick Kluivert ini di racikannya seperti apa. Itu harapan kita semua tuh. Nah, kalau terlepas dari itu memang saya acung jempol, Bapak Erick Thohir sudah mengambil keputusan yang terbaik. Karena memang PSSI menurut Bapak Erick Thohir bukannya punya seseorang, bukannya punya kelompok tertentu, dan lebih konyolnya lagi punya pelatih tertentu yang sebetulnya pelatih tersebut hanya disewa oleh PSSI. Ini konyol kalau kemudian sampai terjadi kultus individu, dan kemudian sepertinya ketika terjadi kultus individu ya hal yang sangat buruk adalah kemudian otoriter. Otoriter itu udah gak pas lagi teman-teman, apalagi yang kemudian yang dibina itulah pemain-pemain yang bermain di liga, pemain-pemain diaspora yang kebanyakan bermain di Liga Eropa. Artinya memang ego mereka juga berbeda dengan ego pemain-pemain yang dari lokalan gitu kan. Siapa dia gitu kan, si Sintayong kemudian kalau kemudian mau melakukan hal-hal yang otoriter terhadap pemain-pemain diaspora yang masih muda usia gitu kan, seperti si Elkan Bagot, kemudian Eliano Reinder, bisa lihat ada kemudian Rafael Struijk, Ivar Jenner, ini kan pemain-pemain muda usia. Yang jelas ini keputusan yang terbaik, karena memang yang terbaik adalah tim kita kompak, tim kita harmoni dan didukung oleh semua fan timnas sepak bola Indonesia. Dan harapan kita pada Bapak Erick Thohir, lagi-lagi ada laga persahabatan sebelum jelang laganya si Australia dengan Australia dan Bahrain teman-teman, dan Cina.
Tentunya ini akan sangat sulit, tapi tentunya nggak ada yang nggak mungkin buat Bapak Erick Thohir ya, karena memang Bapak Erick Thohir ini jaringannya luas, wawasannya luas gitu kan, koneksinya luas teman-teman. Nah ini aja teman-teman, kita berharap timnas kita lagi-lagi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi kita nggak perlu kemudian dukung jadi supporter tim negara lain, kita bisa dukung timnas kita sendiri. Itu harapan kita semua. Dan masalah STY sudah lah gitu kan, mau apa lagi, udah dipecat kok, udah pulang ke Korea, sudah selesai gitu kan. Kita tatap ke depan dengan si Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan Alex Pastor ya tentunya. Dan harapannya juga kedatangan Patrick Kluivert ini sebagai pemain yang memang juga disegani dan kemudian dihormati oleh pemain-pemain muda Belanda, bisa kemudian melakukan pendekatan terhadap pemain-pemain grade A di Liga Belanda seperti Jairo Ritwold gitu kan. Kemudian beberapa pemain ya yang memang jadi incaran, pastinya bisa kemudian membantu negosiasi sehingga bisa memperkuat Merah Putih sehingga bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Oke, itu teman-teman. Akhir kata, salam sepak bola.